Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pustaka Dr. Mulyadi. Teman-teman sekalian, pada kesempatan ini saya akan berbagi pengetahuan tentang bagaimana kita memberikan paparan ya, baik berupa materi, berupa laporan, kemudian berupa misalnya kita akan seminar dan lain-lain ya, di dalam PowerPoint, kemudian kita menggunakan slide ya. Nah, biasanya kalau kita membuat slide itu ini di sini banyak ya, ada slide 1, slide 2, slide 3 terus sampai 20-an gitu. Jadi akhirnya kita ribet ya dengan banyaknya slide ya, kita bingung kemudian mau memaparkannya juga seperti apa. Nah, pada kesempatan ini kita akan memberikan ringkasan atau simple ya, menyimpelkan, meringkaskan dari paparan itu cukup hanya 1 lembar ya. Misalnya materi ataupun data ya, ini saya contohkan data saja ya, misalnya data naik pangkat dosen. Nah, di dalam dosen pada saat naik pangkat itu ada 4 hal yang harus dilengkapi, misalnya ada pendidikan, ada penelitian, ada pengabdian, dan ada penunjang. Nah, keempat-empatnya ini kalau kita buat 1 slide kan ini sudah 4, kemudian dipecah lagi, ada ijazah, ada pengajaran, ada KKN, ada bimbing skripsi dan lain-lain, banyak ya. Kita mau sampaikan naskah itu, data itu dengan banyak slide. Nah, kalau di sini cukup hanya dengan 1 slide saja. Misalnya ijazah. Nah, ijazah pun kita akan pecah lagi kan. Nah, itu lebih banyak lagi. Ijazah kita pecah, misalnya kita buat sub ijazah di sini, misalnya contoh ya, ijazah katakanlah ini contoh punya saya ya, saya cantumkan di sini misalnya S3. Nah, bagaimana kita ingin lari ke naskah itu, tinggal di blok saja ini ya, blok, kemudian cari menu insert ya, kemudian hyperlink. Nah, hyperlink ini melinkkan data ya ke data seperti yang saya sampaikan, baik berbentuk data maupun materi ya. Jadi nanti bisa multi materi ya. Jadi kalau kita buat maparkan di seminar misalnya, kita tidak harus banyak-banyak slide ya, tapi cukup 1 saja. Ini saya contohkan data ya. Jadi bukan materi tapi data. Kita klik hyperlink. Nah, kemudian cari filenya naik pangkat. Di sini pendidikan. Nah, sini ada ijazah. Nah, ini ada ijazah Mulyadi. Oke, tinggal di oke-kan saja. Nah, ini warnanya sudah berubah menjadi biru ya. Nah, bagaimana cara melihatnya? Kita akan lihat di slideshow ini ya. Slideshow. Nah, ini kan warnanya biru ya. Nah, jadi pada saat kita memaparkan, ini misalnya Bapak Ibu, saya akan sampaikan bagaimana persyaratan untuk naik pangkat. Misalnya ini dari ke 4A, katakan begitu ya. Lalu kemudian saya akan berikan contoh-contohnya ya. Ini naskahnya seperti apa, misalnya apa syarat-syarat yang harus dilengkapi. Pertama, ijazah. Begitu kita klik ke ijazah, nah itu sudah berubah gambarnya menjadi tangan kan. Nah, tangan itu di dalamnya sudah mengarahkan itu akan menuju kepada ijazah gitu kan. Tinggal kita klik saja, maka akan lari ke ijazah. Nah, begitu ya. Ini lari ke ijazah. Kemudian kita boleh kembali lagi ke sini. Nah, lalu kemudian kita kerjakan lagi yang lain, misalnya ini contoh pengajaran ya. Nah, ini ada pengajaran. Andaikan pengajaran ini saya akan buat ngajar apa, misalnya kita di sini ya, ngajar apa, berarti ini sudah A, kita rubah dulu jadi B ya. B karena tadi ada sub menu ya. Nah, kemudian kita buat menu lagi juga di sini. Maju 1, misalnya kita mau ngajar apa di sini ya. Kita akan lihat dulu di filenya ya. Berarti kita andaikan saya ingat ya, mengajar komputer misalnya. Komputer ya. Oke. Begitu kita ini tinggal blok saja yang komputer ini. Oh, ini dikasih tanda kurung ya biar seragam. Ini komputer, kita blok. Kita cari di mana yang kita ngajar komputer ya, kembali ke link ini, kemudian cari filenya, pendidikan,
ini ijazah, ini mengajar. Nah, mengajar ya. Mengajar komputer, kita cari misalnya. Nah, ini mengajar komputer ya. Nah, kita klik saja. Nah, ini sudah berubah warna ya. Kemudian kita buat lagi yang nomor 3-nya, nomor 2-nya misalnya mengajar kita katalog misalnya ya, ada katalog ya, katalogisasi atau ya katalogisasi lah katakan begitu ya. Kita blok lagi, kemudian kita hyperlink. Nah, ini ya apa pendidikan mengajar, nah, mungkin masih di sini ya, mengajar dasar-dasar katalog, anggaplah ini ya. Nah, oke. Nah, begitu ya, itu sudah berwarna biru lagi. Ini yang bagian pendidikan. Kemudian bagian penelitian juga kita misalnya ini menulis menulis buku ya, antara teknologi dan teologi, kita blok lagi juga. Kemudian kita hyperlink lagi, lari ke sini, berarti di penelitian ini ya, penelitian. Kemudian buku referensi. Nah, ini tinggal bukunya saja di blok ya. Nah, ini yang lainnya ini mengikuti saja ya, seperti itu. Hyperlink ini saya contohkan satu-satu saja. Pendidikan sudah, penelitian sudah, kemudian jurnal juga seperti itu ya. Jurnal Sinta 1, Sinta 3, Sinta 4 tinggal disebut saja. Kemudian di sini ada mengikuti seminar. Ini tidak usah ya. Ini anggaplah contoh dari sini ya. Kita bisa caranya sama. Kemudian kita lihat di pengabdian. Nah, misalnya ini menjadi PKM, pengabdian kepada masyarakat ya. Ini ada dewan juri. Nah, anggaplah kita isi yang dewan juri ini ya. Jadi sama saja, tinggal hyperlink. Kita ingat filenya di pengabdian menjadi dewan juri ya. Nah, juri lomba perpustakaan, ini lomba perpustakaan saja. Ini klik yang ini, kemudian oke. Nah, ini warnanya sudah berubah ya. Satu lagi misalnya saya contohkan di sini peserta seminar ya. Oke, peserta seminar di penunjang ya. Ya tinggal hyperlink saja, cari peserta seminar. Kemudian penunjang ini membimbing, mengelola jurnal, peserta seminar, berarti yang ini ya. Peserta seminar ini sudah banyak juga kalau kita buat kan. Satu saja misalnya peserta misalnya ini apa nih, saya cari yang talk show ini ya. Nah, oke, talk show saja, klik ya. Nah, itu sudah berubah ya. Kemudian misalnya yang lainnya juga bisa di ini ya. Nah, ini kalau kita misalnya seminar ya, seminar lokal internasional, katakan ini ada nggak, saya ngisi seminar internasional misalnya, tinggal klik saja ini yang ininya blog, kemudian kita hyperlink, cari saya seminar internasional ya, misalnya saya contohkan ini penelitian ya. Nah, ini seminar internasional, berarti ini ada satu ya. Oke, katakanlah ini. Nah, ini sudah selesai semua ya, jadi tinggal kita tata saja ini supaya cukup tempatnya. Mungkin ini digeser ke atas, ini tidak cukup ya, satu lembar, cuma satu lembar ya. Kemudian ke bawah ini ada ya, anggaplah ini dan lain-lainnya di sini ya, biar cukup ya, dan lain-lain, yang lainnya dihapus saja. Nah, ini oke, ini cukup satu lembar ya. Ini kalau kita, ini kan banyak ya. Nah, atau kita misalnya kalau kesulitan dikecilkan hurufnya, tidak apa-apa ya. Oke, ini berarti sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal buktikan ya bagaimana kita paparan. Jadi ini sudah kita tulis ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, baik naskah, baik data-data, kita cuma satu lembar ini, kemudian kita slideshow ya. Nah, ini kan ini yang sudah yang berwarna-warni ini sebenarnya ini menuju tadi ya, menuju ke arah yang bersangkutan. Misalnya ini pada saat kita menjelaskan ini, Bapak Ibu, kita akan sampaikan bagaimana penelitian menulis buku ya. Ini ada contohnya. Nah, kita sudah gambar tangan itu kan, tinggal klik saja, lari ke
ke buku kita ini ya, antara teknologi dan teologi ini ini nama saya. Kemudian begitu ya, balik lagi. Kemudian kita misalnya mau seminar menjelaskan ini yang lainnya, misalnya ini seminar internasional ya, kita tinggal buka slideshow, kemudian ini kan sudah gambar tangan ya, klik seminar internasional. Oke, nah ini ya seminar internasional, kemudian di sini ada saya, laporannya dan yang lain-lainnya ya ada. Nah begitu teman-teman sekalian ya, jadi bukan hanya materi ya, bukan hanya naskah, data, dan semuanya bisa ya. Nah, ini misalnya ini satu lagi saya tampilkan, misalnya mengikuti menjadi dewan juri misalnya ya, tinggal klik saja dewan juri. Jadi ketika kita cerita dewan juri, nah sini kita sampaikan mulai dari bagaimana SK-nya, kemudian juga mungkin contoh-contohnya ya di bawahnya. Nah kan akhirnya satu file ini 18 file ini kan. Nah, 8 file ya. Nah, 8 file, kemudian sampai kepada hasil ini kegiatannya ya. Nah, itu seperti itu ya. Jadi bukan hanya dengan bentuk data saja ya. Nanti kalau misalnya ini salah satunya misalnya materi ya, berarti kan materinya ada 20 lembar. Nah, berarti tinggal kita klik saja lalu lari ke sana, kita jelaskan, balik lagi ke sini. Jadi cukup satu lembar. Dengan satu lembar itu kita akan mengelingkan ke berbagai data yang lain. Mungkin itu teman-teman sekalian ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para dosen ataupun para pejabat yang ingin memaparkan, misalnya ini pegawai bagian keuangan ingin melaporkan, bisa kita menggunakan hyperlink ini sebagai salah satu media untuk memudahkan kita memberikan laporan yang kita lakukan. Demikian saja, kurang lebihnya minta maaf. Sampai jumpa lagi di Pustaka Dr. Mulyadi. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.